Halo, Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast Podcast. bersama gua Alda. dan gua Andri. Dan seperti biasanya di sini kita akan kembali menceritakan pengalaman mistis. Dan ini tuh sekarang kita mengangkat cerita yang katanya menemukan kejadian aneh pada saat ia camping. Camping, betul. Di mana tuh campingnya? Campingnya tuh ini yang gua baca, daerah Ciwidey lah. Daerah Ciwidey ya. Ya, Oke, jadi pengirimnya itu bernama Ilham. Ilham. Dia camping bersama teman-temannya. Ya, Berapa betul. orang? Sekitar 6 orang lah. Sekitar 6 orang. Dia tuh pergi berangkat ke sana pada hari Rabu ya, pada hari Rabu. Oke, lu ceritain coba awal. Jadi pada awal ceritanya tuh, Mas Ilham ini merencanakan camping bersama teman-temannya. Awal mulanya sih ya Mas Ilham ini ngechat lah ke grup buat ngajakin, karena kebetulan Mas Ilham ini cuti bekerja. Oh, berarti emang pekerja juga ya? Pekerja Cuman juga. mengambil cuti untuk liburan Ya, camping. liburan. Siap. Betul. Nah, di sini tuh Mas Ilham ya kayak biasanya lah ya, di grup itu ada yang ngerespon, ada juga yang enggak gitu. Nah, yang ngerespon ini kebetulan 5 orang. Itu teman apanya tuh? Itu tuh teman sekolahnya dulu gitu. Nah, 5 orang temennya ini bilang mau camping di mana nih? Kebetulan ya kita juga pengen camping gitu. Pengen Udah pada liburan lama, juga ya? ya sambil reunian lah gitu. Mas Ilham ini merencanakan pada hari Rabu. Pada saat itu mereka oke lah, setuju lah dengan Ajakan Mas Ilham ajakan ini. Mas Ilham ini. Kan ditanya sama orang tuanya mau kemana, katanya ini mau camping ke daerah mana, ada daerah Ciwidey. Nah, di sini tuh sempat tidak diizinkan oleh orang tuanya tuh. Ya udahlah, kalau misalkan cuti tuh ya istirahat aja di rumah gitu. Oh, Gitu. Jadi jangan main-main gitu, karena kerja itu kan capek juga kerjanya gitu. Ya sempat mengkhawatirkan lah ya di situ. ya. Sedangkan Mas Ilham ini tuh emang udah berencana untuk liburan ya sebelumnya. Ya, Jadi akhirnya Mas Ilham ini memaksakan lah ya untuk liburan itu. Soalnya udah ngechat juga ke teman-temannya kan. udah ngajak juga mah. Iya. Masa sih harus di cancel lah gitu. Gitu. Jadi itulah awal mula kejadian atau berangkatnya Mas Irfan ini ke Ciwidey. Ya, pada hari H, Mas Ilham ini janjian lah bersama teman-temannya tuh di salah satu minimarket yang sebelum masuk ke area Ciwidey ini. Oh, berarti Jadi memang udah berangkatnya sendiri-sendiri dulu nih Sendiri-sendiri startnya. dulu, ya. Akhirnya bertemu di minimarket di daerah sana ya. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, Mas Ilham ini biasalah ya nongkrong dulu di minimarket gitu sambil menunggu teman-temannya. Ya, merokok. Ya, dikagetkan oleh bapak-bapak lah di situ tuh. Dan bapak-bapak itu tuh menghampiri Mas Ilham dan bertanya, Mas, boleh pinjam koreknya gitu kan, biasa. Oh boleh Pak. Biasa di situ tuh Mas Ilham tidak mengira apa-apa lah ya. Mereka ngobrol dan bapak-bapak ini menanyakan Mas Ilham mau kemana nih, karena kelihatan lah dari setelannya, karena kayak mau muncak atau camping gitulah. Bawa carrier juga ya. Nah di sini tuh Mas Ilham ya bilang bahwa ia akan camping. Tempatnya juga disebutin ke bapak-bapak itu tuh. Nah, di situ bapak-bapaknya bilang, ya udah hati-hati aja Mas. Nah emang kenapa Pak? Gitu kan. Ya kemarin tuh sebenarnya ada inilah kejadian gitu. Kejadian apa Pak?
oh enggak mas, hiraukan aja lah. Ya yang penting masnya hati-hati aja, banyak berdoa aja lah. Bapak-bapak itu berpesan seperti itu ya. Ya, bapak-bapaknya tuh pergi ke nggak tahu arahnya kemana lah. Karena Mas Ilham memang nggak merhatiin banget lah karena dengan kata-kata Cuman percakapan selewat mungkin ya. ah, cuman agak kepikiran dengan kata-kata si bapak ini tuh. Di situ ya ngechat lagi lah teman-temannya udah pada di mana nih gitu kan. Nah sekitar pukul 1:30 lah barulah ada 2 orang yang sampai di situ. Sedikit informasi, 5 orang itu tuh yang ke satu namanya Indra, Topik, Hengki, sama Mulyadi. Nah yang baru datang 2 orang tuh baru Bagas sama Indra doang yang datang tuh. Nah kata Bagas tuh, lah belum pada ngumpul nih, baru lu doang. Iya ya, pada kemana sih gitu kan. Nah di situ agak lama juga lah menunggu sisanya gitu kan. Singkat cerita, sampailah mereka bertiga tuh. Sampai, nah di sini mereka berkumpul. Nah Mas Ilham ini ya menceritakan lah ya bahwa dia tuh bertemu dengan bapak-bapak dan menceritakan bahwa Percakapan tadi. percakapan tadi tuh ada sedikit bikin kepikiran lah buat Mas Ilham ini. Mungkin kata-kata yang bahwa di sana tuh ada kejadian, Iya. tapi tidak memberitahu kejadian apa gitu. Udah lah, daripada kita balik lagi kan capek-capek gitu. Nah di situ tuh oke lah, lanjut lah mereka tuh. Nah ketika sampai di tempat perkempingannya, di situ tuh keadaan sepi lah, nah. Bisa dibilang cuman mereka doang yang camping di sana tuh. Dan beberapa kan ada beberapa warung juga di situ sebelum tempat campingnya tuh. Ya. Mas Ilham ini menanyakan, Pak, benar nggak Pak di sini tuh ada kejadian? Bapak penjaga warungnya tuh, ah nggak ada Mas, emang keadaan emang lagi sepi aja ini, kan hari biasa gitu kan. Nah di situ agak tenang lah ya. Jarak dari warung itu ke tempat perkempingan Mas Ilham ini cukup jauh juga. Iya. Ya harus jalan kaki lah ke dalamnya gitu. Di sini tuh Mas Ilham udahlah di sini aja gitu kan, campingnya biar nggak agak jauh juga lah sama warung di sana gitu. Mas Mulyadi ini nggak setuju dengan memilih spot di situ gitu karena emang kurang enak lah gitu kata Mas Mulyadi gitu. Teman-teman yang lain juga agak kurang setuju lah di situ. Ya udahlah ngikutin aja Mas Ilham ini. Turun lagi dan itu tuh wah udah agak jauh juga karena warung yang awalnya kelihatan jadi nggak kelihatan gitu. Mereka pasang tenda biasa. Nah waktu itu udah menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Mas Ilham ini mengajak teman-temannya untuk berpencar karena ya mencari kayu bakar untuk api unggun dan air juga gitu, air bersih. Mas Ilham ini udah menemukan beberapa kayu ya. Di situ Mas Ilham balik lagi ke tenda. Nah cuman Mas Ilham ini ketemu dengan Mas Mulyadi di tenda itu. Cuman Mas Mulyadi ini tuh gak kayak biasanya, yang biasanya kecicilan gitu kan, ini diem gitu. Nah Mas Ilham ini nanyakan, lu itu udah Beres. dapat nggak airnya gitu ya. Di situ tuh Mulyadi cuma ngangguk dan memberi ya beberapa botol air lah ya yang ya ambil gitu. Sisanya teman-temannya datang di situ tuh. Nah Mas Bagas nih, Ham tadi Mulyadi sama lu kagak? Lah Mulyadi ini ada, ini nih orang ini airnya juga udah sampai. Nah di sini
mereka agak aneh lah ya ke tingkah laku Mas Ilham ini. Lah ada di mana orang kagak ada gitu kan. Tadi juga gua nyari ke sungai, Mulyadi ini nggak ada gitu kan. Di situ Mas Ilham nengok ke arah tenda temennya gitu kan, itu bikin tendanya 2 lah. Ketika dibuka tendanya kagak ada siapa-siapa. Kagak ada siapa-siapa. Di situ Mas Ilham agak aneh lah ya. Orang tadi barusan ada gitu. Mas Ilham ini bilang, mungkin si Mulyadi lagi buang air kecil paling gitu. Keadaan udah mau maghrib lah, sekitar 5:30 lah. Mas Mulyadi ini belum ada belum datang gitu. Nah di sini tuh kebingungan mereka tuh kan, lu bener gak, lu kagak bercanda kan ini, kata Mas Bagas ini ke Mas Ilham. Lah bercanda kayak gimana sih, orang gua beneran ini, gua aja dapat botol air ini dari dia gitu kan. Mereka ini ya udahlah, tunggu aja dulu beberapa menit lagi lah, siapa tahu datang Mas Mulyadi ini. Nah singkat cerita Mas Ilham ini karena udah memutuskan pada tidur lah ya, Mas Ilham ini bangun lah pada malam hari. Nah cuman ketika bangun tuh dia ngelihat samar-samar kan, emang ditutup lah ya tendanya tuh. Di luar tuh ada kayak bayangan lah, kayak kelihatan bayangan itu. Cuman bayangannya tuh kayak duduk sila gitulah dan goyang-goyang gitu. Nah di sini Mas Ilham itu kaget lah ya, takut gitu kan. Dia ngebangunin Mas Bagas itu temannya. Mas Bagas bangun gitu kan. Nah di sini udahlah, ayo coba keluar, siapa tahu si Mulyadi gitu. Nah ketika dibuka ternyata benar si Mulyadi. Nah cuman agak aneh nih ketika disamperin ketika disamperin Mas Mulyadi itu tuh diam, dan keadaan posisinya tuh nggak pakai bajunya tuh ada di pinggirnya gitu, Lagi sila itu. dan lagi sila gitu, cuman kayak goyang-goyang gitu, matanya juga melotot. Nah di sini tuh Mas Ilham nyamperin lah ya ke depan karena dilihatnya dari belakang gitu tuh. Mas Ilham ngeliat Mas Mulyadi ini tuh nengok ke arah Mas Ilham sambil senyumnya tuh kayak senyum creepy lah gitu kan, Sambil melotot itu ya. iya sambil goyang-goyang. Cuman senyumnya tuh ketika waktu nengok ke Mas Ilham, Dan katanya di situ langsung ditanya ya. Soalnya kan udah dicari-cari kemana nggak ada gitu. Lu kemana aja gitu, dari tadi dicariin, jadi bikin kaget, bikin panik gitu kan. Nah di sini tuh Mas Mulyadi ini ngejawab, cuman bilang ada, bilangnya tuh cuman gitu doang, katanya tuh kayak yang watados gitu. Ada, cuman posisinya tuh sambil senyum dan melotot gitu. Mereka ini ya agak gimana lah ya, ngelihat keadaan Mas Mulyadi ini kan ya beda lah ya, nggak kayak biasanya. Mas Bagas dan Mas Ilham ini mencoba untuk mengajak Mas Mulyadi ke dalam tenda. Ya siapa tahu bau lah ya, karena udahlah istirahat aja dulu gitu. Nah di situ tuh Mas Mulyadi ini tuh nggak mau ke dalam tenda. Terpaksa lah mereka ini ngegotong Mas Mulyadi ini. Cuma ketika mereka berdua menggotong Mas Mulyadi ini tuh sontak langsung kayak kesurupan lah. Wah gila anjir, tengah malam. Itu tuh wah teriak-teriak loh. Wah pokoknya malahan nyakar juga ke Mas Ilham. 2 orang ke atas untuk meminta pertolongan lah ya. Nah di situ tuh datanglah ada salah satu warga lokal lah bisa dibilang. Nah di sini tuh warga lokalnya tuh bilang udahlah nggak akan benar, udah langsung pulang aja. Beres aja. Sambil beberes, Mas Bagas dan Mas Ilham ini
tetap megangin Mas Mulyadi ya sambil diobatin lah ya, kayak didoain gitu kan oleh warga lokalnya. Sisa temannya tuh beberes tenda gitu kan, perlengkapannya gitu. Nah ketika disembuhkan lah ya oleh warga itu tuh, Mulyadi ini tuh bilang ya sambil nengok sambil nunjuk ke arah Mas Ilham ini, ya, bilang pakai bahasa Sunda. Ya bilangnya tuh sia oke panggih jeung aing. Itulah pokoknya. Dan di situ tuh Mas Ilham freeze banget lah ya karena shock. Nah, di situ tuh Mas Mulyadi udahlah ya sembuh gitu kan. Dan tidak sadarkan diri. Nah, mereka memutuskan untuk pulang. Ketika pulang tuh pada saat melewati minimarket yang sebelumnya mereka berkumpul, Mas Ilham ini sempat melihat bapak-bapak yang pada saat siang itu ngobrol dengan dia, dan posisinya tuh mereka saling bertatap-tatapan dan bapak-bapaknya tuh senyum pinggir jalan. Iya pinggir jalan. Nah di situ tuh Mas Ilham agak apa ya sedikit kaget lah ya karena ketemu lagi nih gitu kan. Di situ Nah, baru di situ si Mas Ilham ini mencocok logikan ya dengan kejadian Mas Mulyadi ini. malahan berhenti dulu Mas Ilham tuh berhenti dan menengok ke belakang ke arah minimarket itu. Ternyata bapak-bapaknya tuh nggak ada nah. Padahal nggak begitu jaraknya tuh nggak begitu jauh lah gitu. Nah di situ tuh Mas Ilham mulailah mencocokologikan gitu kan. Ya bisa mungkin bapak-bapak itu tuh sosok yang penjaga di sana gitu, penjaga. Jadi, cuman ini tuh ditemuin sosok sebelum berangkat jatuhnya ya. Iya. Jadi lebih kayak ditebak gitu. Iya, Kan iya, bilang iya. kemarin ada kejadian padahal itu kejadiannya tuh hari Yang itu Mas Mulyadi ini kejadiannya tuh mereka memutuskan untuk diam dulu di rumah Ilham. Kebetulan orang tua atau bapaknya Mas Ilham ini ya agak sedikit bisa lah ya di sini tuh disembuhkan lagi, sadar lah ya Mas Mulyadi ini. Dan Mas Mulyadi ini menceritakan bahwa ia ketemu pada saat ngambil air tuh melihat sosok bapak-bapak di seberang sungai, dan di situ tuh mereka saling bertatap-tatapan. Kelihatan bapak-bapaknya tuh kayak sedikit marah. Cuman yang anehnya tuh si bapak-bapak ini tuh menghampiri terus lama-kelamaan kayak yang lari agak dekatan dengan Mas Mulyadi ini. Di situ Mas Mulyadi posisi di situ udah nggak sadarin diri lah. Itu sosok si bapak-bapaknya kayak gimana memang? Nah menurut keterangan dari Mas Mulyadi ini tuh dia bilang bapak-bapaknya tuh kayak yang berjubah hitam gitu, pada hitam gitu bajunya tuh. Nah ketika dicocokologikan oleh Mas Ilham, kok kayak yang sama gitu dengan yang ditemuin sebelumnya Berbaju pada hitam saat juga. di minimarket, berbaju hitam. Terus dari fisiknya juga ketika diterangin oleh Mas Mulyadi ini sangat-sangat ya sama lah. Dan katanya itu yang paling yakinnya tuh beruban ya Iya. si Gondrong rambutnya gitu, tuh, gondrong dan beruban gitu. sama gitu ya. Sama. Wow. Ya agak shock lah ya dengan kejadian yang ia alamin dengan teman-temannya. Ya, dan akhirnya si Mas Mulyadi ini seperti biasa lah ya, bisa normal kembali. Bisa disimpulkan berarti itu si bapak-bapak kalau memang penjaga di hutan itu tahu ya ada orang yang mau camping di sana gitu. Ada yang datang dia hampiri langsung gitu. Iya bisa jadi kayak gitu. Ini sangat-sangat creepy sih. Creepy Apalagi banget dengan
kesurupan di tengah hutan, di tengah malam juga. Kayaknya kalau misalkan posisi gue di sana juga pasti bingung, panik lah lihat pasti temen kayak gitu kayak ya. gitu. Oke, mungkin itulah ya cerita dari Mas Ilham ini Iya. dengan teman-temannya. Ada salam juga dari Kumis Podcast ya untuk kalian semua. Semoga nanti kita bisa bertemu Amin, untuk amin, silaturahmi gitu. Dan katanya ini tuh ceritanya tuh ada lagi selain ini tuh. Iya, ada lagi. Cuman ya nantilah ya. Nanti Semoga lah. nanti di episode selanjutnya. Ya, dan semoga juga studio kita cepat beres lah ya, jadi bisa Tuh. mendatangkan Mas Ilhamnya langsung. Ya pokoknya buat kawan kumis ikutin terus progres kita ya. Iya, betul. Karena betul. nanti di setiap episode pasti ada yang terupdate dan baru. Iya, betul. Oke, mungkin segitu aja lah ya. Terima kasih buat Mas Ilham karena udah ngirimin pengalaman ceritanya. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode berikutnya.